wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 6. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan kita segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, kamu mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, kamu mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, dengan diskusi, kamu mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, kamu mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak, pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Coba amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil.
Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesan. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Anak-anak, dari bacaan yang tadi Bu Guru baca, pasti ada yang janggal di telinga kalian, bukan? Tentu saja kalian akan fokus pada kata-kata yang bertuliskan dengan huruf miring. Coba anak-anak, apa yang kalian pikirkan? Nah, tunggu dulu. Kita lanjut dulu ya. Ayo anak-anak, temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Pada paragraf pertama terdapat topik masalah, yaitu tentang pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Pada paragraf kedua terdapat deret penjelas, yaitu pada kalimat zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Setelah ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Kemudian kita lanjut informasi pada paragraf ketiga ya, masih pada deret penjelas, yaitu pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesan. Pada zaman modern, pensil dibuat dari pupuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti pensil saat ini. Lalu, pada paragraf keempat, kita menemukan informasi tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat atau interpretasi pribadi dari penulis, yaitu pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan tentang struktur teks eksplanasi ilmiah? Ya, tepat sekali. Berawal dari topik atau masalah atau pembukaan, kemudian isi yaitu deret penjelas, kemudian penutup yang berisi kesimpulan atau pesan atau pendapat atau interpretasi pribadi dari penulis. Ya anak-anak, jangan hanya dihafalkan ya, tapi kalian coba pahami lebih baik lagi tentang teks eksplanasi ilmiah. Karena suatu saat nanti kalian pasti akan membuat jenis teks eksplanasi ilmiah sendiri. Nah, anak-anak, dari tadi kalian pasti merasa janggal kan? Ada beberapa kata-kata yang janggal di telinga kalian. Nah, sekarang tugas kalian adalah cermati kembali teks tersebut. Kemudian temukan dan tulis kata-kata bercetak miring di dalamnya.
Bu Mei sudah menuliskannya ya. Ya, kata-kata yang bercetak piring yaitu gimana sih, kemudian bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, anak-anak, tentu saja kamu merasa aneh dan janggal mendengarkan kata-kata ini ya. Ya, karena ini adalah kata-kata yang tidak baku, sehingga menimbulkan kalimat menjadi tidak efektif. Tugas kalian adalah menulis kembali teks eksplanasi ilmiah berjudul pensil. Kemudian kamu ganti semua kata-kata yang tidak efektif atau kata-kata yang tidak baku menjadi kata baku, dan ubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Kalian boleh membuka kamus untuk mengganti semua kata-kata tidak baku ini menjadi kata-kata yang baku ya. Semangat anak-anak. Anak-anak, sebagai pelajar tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana ya akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Nah, apakah kalian masih ingat apa itu hak, apa itu kewajiban dan tanggung jawab? Ayo kita ingat kembali ya. Anak-anak, Bu Guru terangkan kembali ya tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak dasar atau hak asasi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Anak-anak, dari cerita tersebut kita memperoleh beberapa informasi yang sangat penting untuk kita teladani, yaitu orang tua Ani telah memenuhi hak Ani untuk mendapatkan pendidikan, mendapat asupan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Kemudian Ani pun telah melakukan kewajibannya dengan baik, sehingga tujuan Ani untuk menjadi anak yang cerdas akan tercapai. Kemudian Ani pun akan dihargai oleh orang lain, dalam hal ini orang tuanya sendiri, karena Ani bisa melaksanakan kewajiban dengan baik.
Nah, anak-anak, ketika Ani menjalankan kewajibannya sebagai pelajar dengan baik, tentu saja dia akan menjadi orang yang berpendidikan dan dia bisa membanggakan orang tuanya, serta cita-citanya pun akan tercapai. Coba anak-anak, bayangkan jika Ani tidak bisa bertanggung jawab pada kewajibannya, maka dampaknya adalah dia akan terjebak dalam kebodohan. Dia juga akan mengecewakan kedua orang tuanya, dan tentu saja Ani akan gagal untuk mencapai cita-cita. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kalian harus bisa mencontoh sikap Ani ya, karena Ani sangat bertanggung jawab kepada kewajibannya. Nah, bagi bapak dan ibu orang tua, kalian harus bisa untuk memenuhi hak anak ya, karena anak kita berhak mendapat pendidikan, mendapat asupan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Tetap semangat ya bapak ibu dan anak-anakku semuanya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Ya, tepat sekali. Kewajiban Ani adalah belajar, menghormati orang tua, memakan bekal dari ibu. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, Ani selalu mematuhi nasihat dari orang tua, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas sekolah tanpa diingatkan. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Tentu saja ia akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika ia dewasa, ia dapat mencapai cita-citanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, tentu saja Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan, karena perhatian dari orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dalam sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Orang tuanya akan kecewa, ia akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Lalu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Ayo, contoh sikap Ani, kalian harus rajin sekolah, rajin belajar, agar kalian menjadi anak yang pintar dan kelak kalian akan bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.